warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai IPK. IPK adalah kepanjangan dari indikator pencapaian kompetensi. Yang mana yang saya akan bahas yaitu mengenai IPK dalam pembelajaran bahasa Arab MTS. Nah, adapun pembahasan dari IPK tersendiri yaitu yang pertama ada pengertian IPK, yang kedua fungsi IPK, yang ketiga ketentuan perumusan IPK, yang keempat langkah-langkah perumusan IPK, yang kelima ada klasifikasi IPK, dan yang keenam ada rincian uraian IPK dari KD 3 dan KD 4 pembelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 dalam KMA nomor 183 tahun 2019 tentang materi as-sa'ah dari kelas 8 semester 1. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian IPK. IPK adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi sebagai untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian dalam suatu mata pelajaran, atau dengan kata lain IPK adalah penanda bahwa kompetensi dasar yang telah dipelajari sudah dikuasai dengan ditandai oleh perubahan perilaku pada peserta didik yang dapat diukur meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari IPK. Ada beberapa fungsi dari IPK, yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil dari belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan perumusan IPK. Nah, dalam merumuskan IPK tentunya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, indikator yang dirancang untuk IPK yaitu harus dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Yang ketiga, dalam merancang IPK harus menggunakan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Dan yang keenam yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan ataupun daerahnya. Pembahasan selanjutnya tentang langkah-langkah perumusan IPK. Nah, ada dua langkah dalam merumuskan IPK. Langkah yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan dalam kompetensi dasar. Nah, di langkah pertama ini ada beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama memahami kata kerja operasional atau KKO yang terdapat dalam taksonomi Bloom. Yang kedua, menentukan kompetensi dasar mana yang akan diturunkan menjadi indikator. Dan yang ketiga yaitu menentukan kata kerja dalam kompetensi dasar sesuai dengan yang ada dalam taksonomi Bloom. Langkah kedua yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevasi, dan keterpakaian kompetensi di dalam kompetensi
Selanjutnya yaitu klasifikasi dari IPK. Nah, IPK ini diklasifikasikan menjadi 3. Ada indikator kunci, ada indikator pendukung atau indikator prasyarat, dan ada indikator pengayaan. Nah, untuk indikator kunci ini adalah indikator yang memenuhi kriteria dari UKLK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, cirinya dari indikator kunci ini, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal dari KD. Kemudian indikator kunci ini memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Dan juga indikator kunci ini dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan diaktualisasikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu indikator prasyarat atau indikator pendukung. Nah, indikator pendukung ini untuk membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci. Nah, di indikator pendukung ini juga kompetensi yang sebelumnya sudah dikuasai oleh siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu indikator pengayaan, di mana di indikator pengayaan ini kompetensi yang dituntut itu melebihi dari kompetensi standar minimal. Di indikator ini juga tidak harus selalu ada, dan di indikator ini dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal itu. Dan bagi seorang guru seharusnya memperhatikan indikator kunci dalam penilaian, karena indikator kunci menjadi tolak ukur dalam pencapaian kompetensi standar minimal yang ada pada KD. Dengan kata lain, indikator kunci ini menjadi indikator yang harus dinilai atau diuji oleh sang guru. Sedangkan indikator pendukung dan indikator pengayaan dinilai berdasarkan pada tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap kompetensi kunci. Untuk rincian uraiannya bisa kalian lihat di tabel berikut. Di situ terdapat kompetensi dasar 3.1 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema asar. Nah, di situ sudah dikembangkan menjadi IPK yang bisa kalian lihat pada tabel. Nah, dari kompetensi dasar 3.1 ini ada kata kerja memahami, yang mana ini termasuk kepada C2 di dalam taksonomi. Nah, dikembangkan menjadi IPK yang tulisan berwarna merah ini, itu termasuk pada indikator kunci dari IPK. Sedangkan ketika kita menginginkan indikator pendukung, maka diturunkan levelnya menjadi C1. Dan ketika ingin ada indikator pengayaan, maka dinaikkan levelnya, yaitu menjadi C3, C4, dan seterusnya.